Mungkin ada yang berpikir, ah proyeksi laba rugi, ribet, bisnis saya masih kecil, pakai yang pasti-pasti saja. Stop, itu adalah kesalahan terbesar. Proyeksi laba rugi bukan cuma tools untuk perusahaan besar, tetapi kompas wajib bagi setiap pemilik bisnis, termasuk Anda. Saya akan berikan 3 alasan kenapa ini wajib Anda lakukan bahkan sebelum bisnis Anda running. Yuk ikuti langkah untuk membuat proyeksi laba rugi sederhana menggunakan Excel bareng saya Dieva Zaratu Anfi dari Serius Bisnis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang juga ingin serius bisnis. Yuk kita mulai. Yang pertama, kompas pengambilan keputusan. Proyeksi adalah alat pengambilan keputusan yang tajam. Bayangkan Anda mau menaikkan harga produk atau Anda mau menambah biaya iklan. Kalau Anda tidak punya proyeksi, keputusan itu cuma berdasarkan feeling. Tapi dengan proyeksi Anda bisa melihat, kalau saya tambah biaya marketing 2 juta rupiah, apakah laba bersih saya masih aman atau malah jadi rugi? Proyeksi akan memberikan Anda simulasi di masa depan. Jadi, keputusan Anda berbasis data, bukan sekedar feeling. Yang kedua, kunci mendapatkan investor atau pinjaman. Ini penting buat Anda yang ingin scaling atau cari modal. Oke, Bismate, tidak ada investor waras yang mau menanam modal tanpa melihat potensi keuntungan bisnis Anda di masa depan. Proyeksi laba rugi adalah bahasa universal yang mereka pahami. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda punya rencana dan Anda tahu kapan bisnis ini akan balik modal. Anggap saja ini adalah rapor keuangan yang harus Anda tunjukkan. Yang ketiga, mengontrol biaya sebelum terlambat. Dan yang ketiga ini adalah fitur early warning system. Proyeksi membantu Anda untuk mengontrol biaya sebelum terlambat. Saat Anda membuat proyeksi, Anda akan menetapkan batas wajar untuk biaya operasional Anda. Kalau nanti di bulan ketiga, biaya marketing Anda sudah melebihi batas proyeksi, maka alarm akan berbunyi. Anda bisa langsung potong pengeluaran yang tidak perlu sebelum laba bersih Anda terkikis habis. Tutorial pertama, mengumpulkan sebuah data. Ini adalah 3 data yang wajib Anda punya. Ambil catatannya, Bismate. Data yang harus disiapkan. Yang pertama, estimasi penjualan per bulan. Tentukan target yang realistis, berapa unit produk A yang kira-kira akan terjual pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa harga jual per unitnya. Yang kedua, HPP per produk. Ini adalah total biaya yang akan Anda keluarkan hanya untuk membuat satu produk tersebut, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pastikan Anda punya angka ini secara rinci. Yang ketiga, daftar biaya operasional bulanan. Ini adalah biaya tetap yang harus Anda bayar setiap bulannya, terlepas dari laku atau tidaknya produk Anda. Pisahkan jadi dua. Yang pertama, ada biaya tetap yang meliputi gaji, sewa kantor, internet, sampai dengan listrik. Ada biaya variabel yang meliputi biaya marketing sampai dengan komisi penjualan. Oke, setelah data-data ini terkumpul, saatnya kita bedah template Excel-nya. Tutorial 2, mengisi template. Bismate, ini dia template proyeksi laba rugi sederhana yang akan saya bagikan. Kira-kira kita akan buat proyeksi untuk 3 bulan ke depan. Fokus ya. Yang pertama, baris pendapatan atau revenue. Di sini ada tiap item. Item pertama harga jual per unit per bulannya sebesar Rp100.000 sampai dengan bulan ketiga sebesar Rp100.000. Untuk estimasi unit terjual bulan pertama 300, bulan kedua 400 sampai dengan bulan ketiga 550. Ini adalah nampak rumus Excel-nya. Estimasi unit terjual untuk rumusnya B2 dikalikan B3. Hasilnya akan nampak seperti ini. Untuk item di estimasi unit terjual totalnya bulan pertama sebesar Rp30 juta. Untuk total bulan kedua sebesar Rp40 juta dan bulan ketiga totalnya sebesar Rp55 juta.
Selanjutnya, yang kedua baris HPP, di mana rumusnya yaitu HPP dikurangi unit terjual, di mana bulan pertama untuk HPP per unitnya sebesar Rp50.000 sampai dengan bulan ketiga Rp50.000 unit terjual pada bulan pertama 100, bulan kedua 120, bulan ketiga 90. Maka rumusnya adalah di Excel C2 dikalikan C3. Maka untuk hasil harga pokok penjualannya bulan pertama sebesar Rp5.000.000, bulan kedua sebesar Rp6.000.000, dan bulan ketiga sebesar Rp4.500.000. Ya, selanjutnya adalah nomor 3, menghitung laba kotor atau gross profit. Untuk rumusnya, laba kotor sama dengan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Untuk Excelnya kenapa seperti ini, di mana tiap item ada pendapatan, ada HPP, untuk laba kotornya rumusnya jadi D2 dikurangi D3. Maka hasilnya kenapa seperti ini. Untuk laba kotornya untuk bulan pertama hasilnya sebesar Rp5.000.000, dan untuk bulan kedua sebesar Rp6.000.000, dan untuk bulan ketiga sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya ada baris biaya operasional atau operating expenses. Untuk rumusnya, biaya operasional sama dengan jumlah keseluruhan biaya. Untuk tiap item ada biaya gaji, ada biaya marketing, ada biaya sewa. Di sini untuk biaya gaji bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp5.000.000, untuk biaya marketing bulan pertama sebesar Rp1.500.000, bulan kedua Rp2.000.000, bulan ketiga Rp1.000.000. Dan untuk biaya sewa listriknya bulan pertama sampai bulan ketiga sama, yaitu sebesar Rp1.000.000. Ini adalah nampak rumus Excelnya, di mana total biaya operasional sama dengan sum kurung buka G2 sampai dengan G4, di mana hasilnya akan nampak seperti ini. Untuk total biaya operasionalnya bulan pertama sebesar Rp7.500.000, untuk bulan 2 Rp8.000.000, bulan ketiga Rp7.000.000. Yang kelima, menghitung laba bersih atau rugi. Untuk rumusnya, laba kotor dikurangi total biaya operasional. Di sini itemnya ada laba kotor, di mana bulan pertama sebesar Rp5.000.000, bulan kedua Rp6.000.000. Untuk total biaya operasionalnya, untuk bulan pertama Rp7.500.000, bulan kedua Rp8.000.000. Maka hasil yang didapat laba bersihnya bulan pertama sebesar Rp2.500.000, bulan kedua Rp2.000.000. Tabel yang warna putih artinya Anda profit. Jika tabel warnanya merah itu artinya rugi. Dan inilah manfaat proyeksi. Kita tahu dari awal bahwa di bulan pertama kita masih rugi. Jadi kita bisa cepat cari strateginya. Apakah harus menaikkan harga atau memotong biaya operasional untuk bulan berikutnya. Oke Bismate, setelah melihat template tadi, Anda pasti terpacu untuk mengisi angka, tapi ingat satu hal, yaitu asumsi penjualan harus realistis. Kebanyakan bisnis gagal karena terlalu optimis di proyeksi. Adapun tips asumsi penjualan yang masuk akal. Yang pertama, jangan naik drastis di bulan awal. Kalau bisnis Anda baru jalan, jangan langsung proyeksikan 1000 unit di bulan pertama. Lebih baik buat langkah demi langkah atau by step. Misalnya bulan pertama 300 unit, bulan kedua 400 unit, bulan ketiga 550 unit. Logikanya butuh waktu untuk marketing Anda bekerja dan trust pelanggan terbentuk. Yang kedua, lihat data kompetitor. Coba cari data industri atau kompetitor, berapa sih rata-rata penjualan mereka? Jangan proyeksikan penjualan yang jauh di atas market leader kalau budget marketing Anda itu kecil. Yang ketiga, buat skenario terburuk. Saya sarankan Anda membuat 3 skenario proyeksi. Yang pertama, optimis, yang kedua realistis, dan yang terakhir adalah pesimis. Kalau bisnis Anda masih untung di skenario pesimis, itu artinya fondasi bisnis Anda sangat kuat. Intinya, proyeksi laba rugi adalah latihan berpikir strategis. Semakin jujur dan realistis Anda mengisi angkanya, maka semakin akurat kompas bisnis Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe biar Anda nggak ketinggalan video bedah bisnis inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya Bismates, dan tetap serius bisnis.